إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama hendaklah kita senantiasa berupaya meningkatkan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dialah bekal yang abadi dan dialah bekal yang hakiki menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal dialah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah di atas ilmu dan cahaya panduan daripada Allah dan Rasulnya, mengharapkan dengannya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangan Allah di atas ilmu dan cahaya daripada Allah dan Rasulnya, takut daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim sebagaimana termuat dalam surah Al-A'raf pada ayat yang 176, setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Pada ayat 176 Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi yang mulia SAW, ya Muhammad, bacakan kepada mereka tentang seseorang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia abaikan ayat tersebut, lepaskan ayat tersebut, tak mempedulikan ayat tersebut, maka dia pun diikuti oleh syaitan, maka jadilah dia daripada orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, sekiranya kami berkehendak kami akan angkat martabatnya, angkat derajatnya, angkat kedudukannya dengan ayat tersebut, dengan mengamalkan isi ayat tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ardh, namun dia lebih condong ke bumi mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawah, dia lebih condong ke bumi mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan orang tersebut bagaikan perumpamaan seekor anjing. In tahmil alaihi, jika engkau menghalau anjing tersebut, yalhath, dia akan menjulur-julurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhath, jika kau biarkan dia tetap akan menjulur-julurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah, pelajaran-pelajaran daripada Allah, semoga mereka mau memikirkan. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam ayat ini tentang seorang manusia Allah berikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya hujjah, sampai kepadanya wahyu, dia dengar, dia pahami. Kemudian karena mengikuti kecondongan hawa nafsunya dan dirinya, Allah ingin mengangkatnya ke langit dengan ruhnya, tapi dia lebih condong mengikuti keinginan badannya, ke bumi merunduk dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka jadilah perumpamaan dia bagaikan perumpamaan anjing yang senantiasa tak pernah lelah menjulur-julurkan lidahnya dalam segala keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia terdiri daripada dua unsur dalam dirinya. Ada badan,
dan ada ruh. Badan terbuat daripada tanah dan dia akan kembali ke tanah. Mungkin besok, mungkin lusa, minggu depan, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan, badanmu akan menjadi tanah, masuk ke dalam tanah. Karena badan dari tanah akan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kalian kami ciptakan. Wa fiha nu'idukum, kemudian padanya kami akan kembalikan kalian. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, kemudian kami akan hidupkan kalian kembali daripadanya. Dari tanah kita tercipta, di atas tanah kita hidup dan akan kembali kepada tanah. Itulah namanya badan, itulah namanya jasad. Ibadallah, ini bagian yang pertama dalam diri kita. Adapun bagian kedua yang bersama kita selalu adalah ruh. Ruh daripada Allah, ruh dari langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang tentram, kembali kepada Tuhanmu. Ibadallah, ruh kembali ke atas kepada Allah, jasad kembali ke tanah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring dengan badan Allah berikan kepada manusia insting. Allah berikan kepada manusia perasaan. Beriringan dengan ruh Allah berikan kepada manusia akal. Ibadallah. Dan disinilah manusia berbeda-beda dalam menyikapi kebutuhan ruh dan kebutuhan jasadnya. Sebagian manusia begitu pedulinya dengan kebutuhan ruhnya. Sebagian manusia tak peduli dengan kebutuhan ruhnya. Dia hanya sibuk dengan kebutuhan badannya. Baju yang bagus, baju yang indah, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, dan semacamnya. Sibuk dengan kebutuhan jasadnya. Padahal segala macam yang kembali kepada jasad akan binasa, kembali kepada tanah. Dan sebagian manusia begitu peduli dengan kebutuhan ruhnya. Karena dia tahu inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akan menjadi tolak ukur kejayaan seseorang atau kebinasaan seseorang. Ibadallah. Maka barang siapa yang paham untuk apa dia hidup, apa tujuan hidup, maka dia akan senantiasa mengingat kebutuhan rohnya, itulah segala-galanya. Memang kita tidak disuruh mengabaikan kebutuhan badan, karena kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kendaraan, kita wajib menafkahi anak, istri kita, dan semacamnya. Ibadallah. Tapi lebih daripada itu, yang lebih penting daripada itu adalah kebutuhan roh. Dialah ilmu, dialah hidayah, dialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ruh inilah terdapat kebahagiaan ibadah Allah, bukan pada badan. Badan memiliki kebahagiaan yang semu, tapi ruh memiliki kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Masyaallah muslimin, ruh kita butuh ilmu, ruh kita butuh amal yang akan kelak menjadi bagian daripada bekal kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ibadah Allah kita sibuk dengan kebutuhan badan kita, tapi kita lupakan kebutuhan ruh kita. Sebagian orang kau lihat badannya begitu suburnya, begitu makmurnya, tapi jika kau perhatikan alangkah kurus ruhnya, karena ruhnya tak dia beri makan, ruhnya tak dia beri ilmu, ruhnya tak dia berikan kepadanya porsi iman. Subhanallah. Maka sungguh orang-orang semacam inilah orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang seseorang yang Allah berikan kepadanya ayat-ayat Allah. Itulah makanan roh. Nabi kita yang mulia setelah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa makanan roh. Dialah hidayah yang akan membahagiakan manusia selama-lamanya setelah kematian, setelah tubuhnya menjadi tanah kembali. Subhanallah. Ibadallah, kita berasal daripada tanah dan akan kembali kepada tanah. Lambat laun akan membusuk, menjadi tulang belulang, hancur, menjadi tanah. Kemudian dari bahan tanah tersebut, subhanallah, di sana mungkin ada tubuh-tubuh kita, diambil orang dijadikan pupuk, diambil orang untuk bahan bangunan,
dan itulah nasib daripada tanah ibadallah. Oleh karena itu, saya nasihatkan diri saya dan seluruh hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kebutuhan ruhmu. Suburkan kebutuhan ruhmu. Sebagaimana engkau setiap hari butuh konsumsi makanan minimal 3 kali sehari, bahkan kau makan lebih daripada itu, maka kebutuhanmu kepada rohani, kepada roh, itu lebih dahsyat. Dialah kebutuhan yang takkan pernah sama sekali ibadallah merugi selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih dahsyat daripada kebutuhan manusia kepada makan, kepada minum. Orang tak makan, tak minum, ujungnya adalah kematian. Orang tak punya ilmu, ujungnya adalah iyadan billah neraka. Akan datang kepadanya kebodohan tanpa ilmu, kesesatan. Orang yang tak peduli kepada kebutuhan ilmunya, dialah orang yang sebenar-benarnya merugi. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, engkau berada pada tempat disebarkan di sana sini ilmu. Banyak masjid-masjid mengajarkan kepadamu ilmu agama. Ambil bagianmu. Jadikan santapan rohanimu. Setiap pagi, setiap malam, setiap siang, ambil bagian daripada ilmu tersebut agar rohanimu menjadi baik, agar rohanimu menjadi sehat, agar rohanimu terbang ke atas. Ibnu Qayyim menyebutkan ada orang-orang yang jasmaninya di bumi, tapi ruhnya membembung tinggi ke langit bersama alam malaikat, mengitari arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ruh orang-orang yang melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengatur alam semesta dari langit kepada bumi dan seterusnya. Ibadallah, itu semua dengan ilmu. Jangan haramkan dirimu daripada ilmu. وصلوا على نبيكم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما أعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتجارة لن تبور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة